Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bukan Ilusi dimanapun Anda berada. Terima kasih masih setia bersama kami di channel Bukan Ilusi, membawa kabar misteri di antara mitos dan dua alam. Masih bersama saya Suya dan juga ada Ki Arya Zani, Kang Ade, dan ada juga siapa? Ki Bonsai. Nah, untuk hari ini seperti biasa kalau kita malam-malam, tapi kalau untuk hari ini berbeda. Kita akan membahas mengenai minuman herbal, dan konon katanya dari minuman herbal ini manfaatnya banyak sekali, bisa mengobati berbagai macam penyakit. Jadi sedikit informasi juga untuk sahabat Bukan Ilusi, Ki Arya Jani juga sebenarnya kalau siang aktivitasnya juga banyak ya Ki ya. Selain juga kita mencoba untuk shoot di malam hari, mencari hantu dan juga pembahasan lainnya. Kalau untuk siang, Ki Arya Jani juga mengadakan pengobatan tradisional gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya pasien dari Ki Arya Jani ini. Dan untuk hari ini kita akan bahas mengenai ada daun salam. Jadi di sini nanti kita akan bahas apa saja manfaat dari daun salam ini yang memang sangat luar biasa sekali. Karena selain kita ketahui daun salam ini sebenarnya kan untuk masak, gitu, rempah-rempah gitu ya. Dan manfaat lain udah ada yang tahu, cuman banyak yang tidak mau mencoba terus-terusan gitu. Baru dicoba 2 kali, nanti diminum, dijadiin teh atau apa gitu ya. Iya, udah ngerasa ini nggak ada manfaatnya gitu. Jadi di sini kita akan tanya, karena Ki Arya Jani juga sering memberikan daun salak ini dalam bentuk teh dan juga yang lainnya, dijadiin serbuk juga ada ya Ki ya, atau juga ada yang langsung direbus saja. Iya, herbalnya langsung lebih bagus juga. Ya. Ada yang udah berupa teh, ya tergantung siapa jenis yang mau memakainya kan gitu. Gitu. Ada yang kurang enak rasanya, ada yang dibikin teh, bisa campur madu bisa, gitu, lebih bagus. Karena mungkin dari zaman dahulu kala daun salam ini sudah dipercaya ke orang tua dulu untuk menurunkan darah tinggi ya. Darah tinggi, padahal sesungguhnya selain darah tinggi banyak juga manfaat yang lainnya kan gitu. Cuman karena keterbatasan pengetahuan dan mungkin ya kadang-kadang ada yang saling menutupi juga. Iya. Padahal untuk asam urat jago juga loh daun salam tuh. Asam urat, kolesterol, diabetes itu bisa juga. Karena di daun salam ini ada kandungan juga minyak astiri. Astirinya itu asatin, itu tuh untuk kayak luka luar, untuk kusut, untuk pegal-pegal ataupun kesleo biar tidak membengkak. Nah itu tuh kandungan minyak asatin itu untuk seperti itu. Cuman cara membuatnya mungkin agak rumit untuk membuat minyak asatin tersebut gitu. Karena pernah ada pengalaman juga waktu ya banyak lah kalau pengalaman, cuman salah satunya adalah saudara Kang Ade juga ya, pernah juga ya keluarga ya. Iya, itu sakit apa Kang? Jadi apa darah tinggi, darah tinggi ya. Darah tinggi. Alhamdulillah ya. Cuman kan kalau herbal ini dia harus rutin ya. Nah itu Nggak kontinu bisa sekali 2 kali minum gitu ya. Nah itu memang kesalahan dari masyarakat atau juga orang Dari yang pada umumnya konsumsi ya. gitu yang mengkonsumsi dari daun salam ini. Banyak yang sekali coba atau juga baru 3 kali itu ngerasa nggak udah bosan ya. kepuasan, ya udah Karena ditinggalkan. kalau herbal ini dia harus paling minimal 1 bulan ya kalau udah parah ya gitu. Mudah-mudahan kan. Jadi setelah dikonsumsi itu berapa lama baru merasakan perubahannya? Dia paling 2 minggu ya. 2 minggu udah lumayan lah, lumayan. Itu kalau dari Kang Ade sendiri kemarin kan keluarga udah juga sempat mencoba nih gitu. Itu dijadikan seperti apa, diolah seperti apa? Diolah seperti teh ya. Ya kan kalau 1 gelas ini paling dia dikasih 5 berapa lembar? 5 atau 7 lembar. 5 lembar satu gelas ini di apa bikin teh ya. Soalnya ini kan herbal dia ini. Iya. Nah cuman dalam garis bawah seumpamanya yang berhubungan dengan kurang darah, saya tidak menganjurkan mengkonsumsinya. Yang kurang darah kan gitu. Darah rendah. Iya darah rendah. Karena gini ya, kalau menurut pengalaman saya, di saat seseorang itu merasakan radang, itu demam ataupun sakit, itu darah itu otomatis tinggi. Darah itu otomatis tinggi, apalagi yang lanjut usia gitu, kayak asam urat maupun lagi kambuh kolesterol, lagi naiknya kolesterol. Nah, itu tuh darah tuh ikut meninggi juga
Jadi kalau yang penyakit untuk yang kurang darah bukan yang saya sebutkan tadi kayak kolesterol kayak gitu, bukan. Ada juga sih, cuman kolesterolnya nggak akan kambuh pada saat kalau darah rendah. Karena kolesterol itu kan sudah jelas berhubungan dengan pengentalan darah kan gitu. Nah, salah satunya adalah daun salam ini adalah paling berkhasiat untuk menurunkan kadar kolesterol tersebut. Karena di daun salam itu ada kandungan namanya quercetin. Quercetin itu adalah untuk meluruhkan gumpalan darah. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang untuk kolesterol, diabetes, dia kan mengental darah itu, memanis dan mengental. Nah, daun salam ini adalah salah satu alternatif untuk bisa dijadikan salah satu penurunnya gitu. Terus lagi yang dari kenapa banyak yang nyoba mungkin belum berhasil ataupun belum cocok kan gitu. Awas dari takaran ataupun dosis. Nah, takaran dosis tersebut itu tetap harus diikuti ya gitu. Kelebihan kali tidak baik, kurang kali tidak ada rasa ibaratnya gitu. Jadi harus pas takaran dan dosisnya. Jadi airnya harus air hangat atau air dingin? Air panas. Nah, tetap air panas ya karena Berarti benar-benar direbus gitu ya. Iya. Bukan hanya disiram gitu aja enggak. Direbus ya. Karena sesungguhnya adalah yang diambil dari herba itu adalah getah tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan itu untuk dimanfaatkan, salah satunya untuk media obat. Selain dari penyedap rasa, daun salam ini kan udah jago nih rasanya. Mungkin kalau ibu-ibu tahulah rasa daun salam seperti apa untuk pewangi makanan kan. Nah, selain daripada penyedap rasa, daun salam ini efektif juga untuk berbagai macam penyakit gitu. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau konsumsi, cuman ingat takaran dan dosisnya harus benar-benar. Ini kalau untuk takaran misalnya kalau ada yang diabetes, ada yang tadi juga batuk bisa ya? Bisa. Untuk batuk juga bisa. Selain itu juga untuk apa tadi? Kolesterol gitu. Itu cara minumnya berapa lembar gitu? Dosisnya berapa banyak? Kalau dosis yang tadi dibilangkan ada kobra 5 sampai 7 bisa. Jadi dengan 3 penyakit tersebut masih oke Bisa. Iya. Dengan 7. Nah, terus lagi kalau memang pengen instan kan sekarang banyak di toko-toko herbal yang sudah menjadi tehnya ataupun kapsulnya kan gitu. Terserah kita memakainya, cuma kalau saya sarankan langsung lebih baik herbanya lah. Di hutan pun banyak ya dia. Iya, kalau di hutan. Karena daun salam ini salah satu herba yang gampang ditemui. Iya, dia gampang tumbuh juga gitu. Cuman dengan patokan awas, jangan yang biasa dijadikan bumbu. Kalau yang sudah biasa dijadikan bumbu, dia hanya keringnya memang kejemur gitu. Jadi kalau pengeringan untuk teh daun salam yang kayak tehnya atau kapsulnya itu ada proses tertentu ya, biar tidak merusak kadar alkaloidnya tersebut gitu. Jadi nggak hanya dikeringkan terus langsung dikonsumsi enggak, ya, memang ada cara pengolahan khusus. Kalau hanya dikeringkan itu dia hanya keluar, yaitu yang tadi dibilang minyak asatin, wangi minyak asatinnya, itulah wanginya tuh untuk masak tersebut gitu. Kalau untuk pengeringan secara entah kejemur apa kan gitu. Jadi yang bagusnya adalah untuk ibu-ibu ataupun bapak-bapak ataupun penonton semua, lebih baik tanam aja di belakang rumah, bila mana membutuhkan tinggal memetiknya gitu. Jadi Kiai jadi juga sering menyarankan ya kepada pasien-pasiennya ini kan untuk mengkonsumsi daun salam ini aja. Sama dengan P3K, pertolongan pertama pada saat kita mempunyai orang tua yang tekanan darahnya tinggi atau stroke. Nah, ini adalah pertolongan pertama pada saat itu. Baik daripada berobat, ya pertama dan turunkan dulu darahnya, turunkan dulu kadarnya gitu, biar ibaratnya tidak shock ataupun terkejut gitu. Karena kan banyak nih gitu, pada umumnya orang-orang juga ngerasa kalau di setiap ada penyakit itu selalu dihubungkan dengan yang gaib-gaib gitu. Jadi jangan selalu seperti itu ya gitu. Ada juga pengobatan yang memang di sekitar kita itu sangat gampang untuk kita dapatkan gitu dengan mengkonsumsi salah satunya dengan daun salam. Soalnya kalau penyakit gaib, kalau medis beda lagi kan gitu. Insya Allah segala sesuatu kalau berhubungan dengan medis, saya rasa daun salam untuk menjadi P3K-nya bisa diandalkan gitu. Yang penting yang tadi saya bilang continue, karena segala sesuatu pun kalau kita tidak continue tidak akan berbuah hasil gitu.
sabar, ikhlas, jalani, berdoa dan ikhtiar, insya Allah sembuh. Karena ingat, Allah menurunkan penyakit dengan obatnya. Dalam tanda kurung, dengan obatnya apa? Yaitu harus tepat sasarannya. Nah, kalau kita sakit perut ya obatnya sakit perut, kalau kita sakit kepala ya obatnya sakit kepala, kalau kita sakit perut minum obat sakit kepala kan akan sembuh. Nah yang tadi yang dibilang harus tepat sasarannya, ibaratnya gitu. Jadi jangan ragu-ragu bagi ibu-ibu ataupun penonton setia, bila mana ada yang tadi saya bilang penyakit tersebut, tinggal olah aja di rumah kan enak. Rasanya mungkin kurang enak, dikasih madu boleh, yang penting jangan gula gitu aja. Nggak saya anjurkan kalau gula ya, susu nggak boleh, yang penting Cuma campuran yang pasnya cuma madu ya. madu ya. Terus lagi yang tadi saya bilang, continue berdoa. Iya, ini Insya salah Allah. satu ya Ki ya. Nah itu salah satu. Jadi emang yang herbalnya dalam bentuk yang lebih praktis tehnya. Jadi teh ini juga caranya minumnya sama. Tinggal nyeduh dalam satu. Berapa kali sehari kalau untuk teh? 3 kali. 3 kali sehari. Jadi aturannya ini harus kita sudah makan dulu sebelum makan atau sudah makan? Ini keunggulan daun salam. Di saat perut kosong pun insya Allah nyaman. Kalau berupa tehnya ya, insya Allah nyaman gitu. Jadi tidak akan mengganggu ke lambung kita gitu. Cuman yang tadi saya bilang ya tergantung kita ya, mau yang herbalnya ataupun yang real. Murah kok, karena gini, tidak semua orang mempunyai biaya untuk masuk ke rumah sakit besar, untuk dirawat di rumah sakit besar. Nah, bagi yang merasa memang kita belum mampu untuk menempuh jalur itu, ya lebih baik kita manfaatkan yang Allah berikan, yang ada di gitu. Insya Allah dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, Allah akan menyembuhkan, saya yakin sembuh gitu. Jadi jangan khawatir bagi yang tidak punya biaya untuk berobat sana sini, yang penting continue, yakin sembuh gitu. Seumpamanya nih Ki, kan nggak ada madu seumpamanya nih, kan gula pasir nggak boleh. Kalau gula aren masih kadar boleh kalau gula aren, tapi aren ya, jangan kelapa ya. Gitu. Jadi jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak, dia kan manis-manis. Yang gula manis ya, manis-manis gula. Manis-manis kayak saya lah. berarti harus gula aren yang asli ya? Iya, yang asli ya. Kalau kelapa kan gula kelapa itu nanti ada terasa di perut, di lambung tersebut gitu. Jadi saya kurang anjurkan kalau gula kelapa gitu. Tapi kalau saya pribadi, ini kan rasanya tidak begitu pahit, enggak, ibaratnya ya rasanya enak, nyaman gitu. Jadi nggak takut kita dengan rasa gitu. Kecuali ya kalau yang bagus tuh gini, kalau saya sarankan blender dulu. Si daun tuh blender, sudah di blender baru rebus, baru saring. Nah gitu, baru saring, itu yang paling ajib. Karena dengan di blender itu kan minyak tuh keluar kan, sari-sarinya tuh keluar gitu. Coba apa lagi? Jadi itu dia ya. Kalau dari Ade sendiri masih ada yang pengen ditanyakan nggak mengenai daun salam ini? Karena tadi juga katanya keluarganya ada yang mengalami dari sakit tersebut. Di sini juga dijelaskan ya, ada yang diabetes, ada juga kanker, batuk, gitu, ada juga gangguan ginjal, asam urat gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai itu? Untuk gula bisa, karena yang tadi saya bilang di situ ada quercetin itu ada peluru itu adalah bukan peluru ya, itu tembakan. Peluru itu adalah pelarut atau pembobok atau pembongkar atau penjebol, penghancur bagi yang penggumpalan, terus pengentalan. Karena tidak bisa dipungkiri penyakit gula itu hanya ada 2 ya, pankreas dan darah. Selain kita ngobati pankreasnya, ada darahnya juga. Itu penggumpalan, terlalu manis darah kita itu, kadar gula itu tinggi, akhirnya darah itu menggumpal. Nah dengan daun salam ini yang tadi kandungan quercetin tersebut untuk meluruhkan, tapi dengan catatan yang
dosisnya yang benar ya kan gitu. Sama takaran juga. Sama gitu. Jadi kalau memang satu gelas kecil seperti ini itu nggak boleh lebih dari 7, paling tinggi hanya 7 lembar aja. Iya paling tinggi 7. Karena juga saya pernah mendengar cerita dari tetangga saya sendiri, dia pernah mengkonsumsi daun salak ini, mungkin takarannya terlalu banyak, entah itu 12 lembar, cuman hanya dibuat satu gelas seperti ini aja. Setelah dikonsumsi bukannya mendapat sehat, malah katanya pusing, hatinya berdebar gitu. Wah berdebar itu jauh dengan pacar ya. Iya, berdebar Yang tadi gitu, takaran dan jangan pusing. seakan kan yang saya bilang melebihi takaran itu ada efek samping, kurang dari takaran tidak mendapat khasiat. Nah itu jadi harus benar-benar. Jadi untuk semuanya biar nggak pusing, lebih baik takaran tersebut beli yang sudah ekstra. Nah belinya di mana ya, banyak kok di toko-toko herba gitu. Kalau di saya nggak ada, tapi kalau ke rumah ada gitu. Karena saya bukan tukang obat ya. Iya, benar. Gitu. Kita membantu. Saya aja ngonsumsi pemirsa, saya aja ngonsumsi untuk menjaga stabilitas tubuh kita hanya ya bisa di pagi hari ataupun di malam hari. Itu untuk menjaga stabilitas tubuh Iya. kita. Nah, karena kalau saya nengok muka-muka kalian kan darah tinggi gitu. Jadi saya turunkan dengan daun salam. Kita darah rendah. Yang penting poinnya adalah jangan malas untuk berobat. Betul sekali. Kalau udah malas berarti nanti susah untuk sehat. Berarti bukan karena nggak ada obatnya ya kita sakit. Nah Kita itu, tadi tapi malas untuk malas berobat. berobat, betul. Dan intinya tadi Obat itu luas, obat luas. banyak. Banyak, air putih pun bisa jadi obat. Kalau kita meyakini kepada Allah Ta'ala. Karena pernah saya mendapatkan pengalaman ya. Mungkin dalam baru-baru ini juga saya menemui pasien. Mungkin kalian juga waktu kita datang tarafnya mungkin di mana ya, bukan saya menjengkel atau menghina, nauzubillah min dzalik. Asalnya ngomong memang tidak mampu. Nah, jadi kan di situ kita akan tertegur hati itu. Akhirnya kan sedangkan obat ini luas, banyak. Tapi kenapa kok jadi nggak mau berobat? Alasannya adalah di biaya, di ekonomi. Disinilah kita perlunya sharing itu nggak bayar kok, sharing itu nggak bayar. Apa salahnya masuknya ke bukan ilusi bagaimana atau ke saya pribadi kayak apa yang bisa dijadikan obat. Karena beramal itu bukan hanya dari ekonomi atau materi gitu, dari tenaga pun bisa, dari sharing tersebut bisa. Seumpamanya memang sampai kita nyarikan sendiri semalam tuh ya, karena lokasinya jauh kita datangi, begitu kita datangi ya memang di bawah taraf rendah gitu. Jadi akhirnya lebih baik yang tadi saya bilang tempuhlah herba, banyak kok. Tidak cocok ini kita cari yang lain, banyak herba tuh. Mungkin di video-video selanjutnya kita akan bahas juga edukasi tentang herba-herba yang lainnya gitu dan takarannya gitu. Kalau misalkan kan gini, daun salam untuk darah tinggi, mengkudu untuk darah tinggi, yang bagus yang mana? Semuanya bagus, tergantung takaran dan cocoknya tubuh. Awas itu semuanya bagus, tidak ada mengkudu jelek. Gitu nggak ada. Yang jelek itu apa? Baunya, bukan mengkudunya gitu. Pare bagus, cuman yang tadi saya bilang mungkin di video selanjutnya kita bahas kembali. Dan video ini adalah untuk membahas tentang khasiat daun salam. Oke. Baik, sahabat Bukan Ilusi, terima kasih sudah menonton channel Bukan Ilusi. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung ke channel YouTube Bukan Ilusi, boleh komen di sana. Mungkin ada yang tanya-tanya juga ya Ki ya mengenai pengobatan herbal yang lainnya. Karena di sini kita juga akan membantu dari sahabat Bukan Ilusi semua, gimana sih caranya mengatasi gitu penyakit-penyakit yang mungkin sekarang lagi dialami. Baik, itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Cuya undur diri. Ayah Dani dan juga Ade. Ibu saya juga undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tim.